Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Anda belum tahu bahwa sewaktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Al-Quran belum dihimpun dalam satu mushaf secara utuh. Usaha untuk menulis dan menghimpun Al-Quran menjadi satu mushaf secara utuh baru dilakukan di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tahun 12 Hijriah. Yang menjadi pertanyaan, mengapa di masa Nabi Al-Quran belum dihimpun dalam satu mushaf? Tentu saja terdapat alasan dan sebab-sebab tertentu yang membuat Al-Quran belum disusun menjadi satu mushaf. Dan berikut penjelasan mengenai masalah tersebut. Memang sewaktu Nabi SAW wafat, Al-Quran belum dibukukan dalam satu mushaf secara utuh. Namun cukup banyak sahabat yang hafal seluruh Al-Quran. Jumlah mereka mencapai ratusan orang. Sedang yang hafal sebagian atau surat-surat tertentu jumlahnya jauh lebih banyak. Banyaknya penghafal Al-Quran ini berhubungan dengan budaya di masa itu yang menganggap hafalan sebagai satu yang membanggakan. Sedang membaca justru menunjukkan kekurangan karena dianggap hafalannya lemah. Selain dihafal, bila Nabi SAW menerima wahyu, beliau memerintahkan para penulis untuk mencatatnya. Lebih dari 10 sahabat yang bertugas mencatat wahyu, seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Amir bin Fuhairah, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Al-Arqam, Abdullah bin Rawahah, dan lain-lain. Banyaknya penulis ini karena rentang waktu turunnya wahyu yang cukup lama. Selain itu, wahyu yang turun bukan hanya di Makkah Madinah, tetapi ada juga ayat yang turun saat Nabi sedang bepergian. Misalnya berperang, pergi karena satu keperluan, dan lain-lain. Walhasil, dengan jumlah penulis yang banyak ini dapat dipastikan semua wahyu yang turun telah dicatat dengan baik. Yang tak kalah penting, setahun sekali bila Ramadan tiba, malaikat Jibril akan mendengar dari Nabi seluruh wahyu yang telah turun, dengan susunan ayat dan surat yang telah ditentukan oleh Nabi sesuai dengan petunjuk Jibril. Setelah Nabi wafat pun, pada mulanya belum terbersit pemikiran untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Inisiatif baru muncul setelah perang Yamamah yang terjadi pada tahun 11 Hijriah. Pada perang ini sekitar 70 penghafal Al-Quran gugur sebagai syuhada. Karena khawatir jumlah penghafal Al-Quran akan terus berkurang, maka Umar mengusulkan kepada Abu Bakar selaku khalifah untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf secara utuh. Pada mulanya Abu Bakar keberatan dengan usulan ini dengan alasan Nabi tidak melakukannya dan beranggapan sebagai bid'ah. Namun setelah sahabat lain menyetujui dan mereka menyampaikan argumentasi, akhirnya beliau setuju. Tetapi mengapa di masa Nabi Al-Quran tidak dihimpun dalam satu mushaf secara utuh? Para ulama menjelaskan masalah tersebut di antara alasan dan penyebab pokoknya sebagai berikut. Alasan pertama, Al-Quran diturunkan tidak sekaligus. Wahyu yang turun kepada Nabi SAW disampaikan secara berangsur-angsur. Dari ayat yang pertama kali turun sampai yang terakhir memakan waktu sekitar 23 tahun. Selain itu, ayat maupun surat yang turun juga terpisah-pisah, terutama surat-surat yang memiliki ayat yang banyak. Dengan demikian, tidak mudah untuk membukukannya secara keseluruhan saat itu juga. Yang perlu diingat, penulisan yang dilakukan para sahabat ini terjadi 1400 tahun yang lalu, yang tentu saja dengan berbagai keterbatasan pada sarana dan prasarananya. Alasan kedua atau sebab kedua, dalam Al-Quran terdapat ayat yang mansukh atau yang dibatalkan. Ajaran Islam yang didakwakan oleh Nabi SAW membawa aturan atau juga hukum baru. Dalam masalah tertentu, misalnya khamr, riba, dan lain-lain, larangan praktek atau hukum tertentu diturunkan secara bertahap. Dan ayat yang dinasah bukan terletak secara berurutan tetapi dalam surat yang lain. Sebab ketiga, belum dihimpunnya Al-Quran di masa Nabi karena susunan ayat dan surat tidak berdasarkan turunnya. Bila Nabi menerima wahyu, beliau akan memanggil para penulis untuk mencatatnya, lalu beliau akan menentukan diletakkan di surat mana ayat keberapa. Peletakan nomor urut ayat dan surat ini berdasarkan petunjuk Jibril. Ada ayat yang turun terakhir namun diletakkan di tengah surat, bahkan ada juga yang di awal. Bila Al-Quran telah tersusun dalam satu mushaf, maka akan muncul puluhan bahkan mungkin ratusan mushaf yang direvisi karena terus-menerus mengalami perubahan. Sebab atau alasan keempat,
yaitu waktu turunnya wahyu terakhir dengan wafat Nabi SAW sangat pendek. Memang terdapat khilaf tentang waktu dan ayat yang terakhir kali turun. Namun pendapat yang cukup kuat mengatakan sekitar 9 hari sebelum Nabi wafat, yaitu ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan perihalalah dirimu dari adab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Setelah Nabi wafat, maka susunan ayat dan surat tidak akan mengalami perubahan lagi. Tetapi mengapa tidak langsung dihimpun dalam satu mushaf? Jawaban dari pertanyaan inilah yang menjadi sebab terakhir belum dihimpunnya Al-Quran, yaitu budaya hafal menghafal yang masih cukup kuat di kalangan masyarakat Arab pada masa itu. Karena cukup banyaknya sahabat yang hafal, kondisi juga relatif aman-aman saja dan lancar, sehingga belum muncul pemikiran tentang pentingnya menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Dan seperti yang telah disinggung di awal, karena banyak penghafal Al-Quran yang wafat sebagai syahid, maka muncul inisiatif dari Umar. Dan singkat cerita, akhirnya tersusun mushaf Al-Quran secara utuh untuk pertama kalinya, yaitu pada tahun 12 Hijriah di masa kekuasaan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian beberapa alasan dan sebab tentang belum dihimpunnya Al-Quran menjadi satu mushaf di masa Nabi SAW. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.